Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Banyak dokter mengatakan sakit dalam lebih berbahaya daripada sakit luar. Dan itu memang benar. Bisa diambil contoh sakit hati. Sakit tapi tidak berdarah. Dan saking bahayanya, sakit hati dapat menimbulkan dendam hingga kematian. Inilah kisah film Ma, tahun 2019. Masa lalu yang disakiti, dan setelah puluhan tahun sakit itu muncul kembali ke permukaan dan membuatnya penuh kebencian. Seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Ini adalah Maggie. Maggie dan ibunya pulang ke kampung halaman dan mencoba memulai kehidupan yang baru. Pindah tempat tinggal, Maggie pun harus pindah sekolah. Hari pertama di sekolah, Maggie merasa canggung dan gugup. Kemudian Maggie melihat seorang wanita di kursi roda yang sepertinya sedang membutuhkan bantuan. Hey, do you need some help? Where are you headed? All I needed was a push. It should be enough. Oh. You too? Di saat jam istirahat, Maggie dihampiri siswa lainnya untuk berkenalan. Dan siswa itu adalah Haley. Haley memberikan nomor HP-nya dan mengajak Maggie untuk senang-senang nanti malam. Yeah, I'm Maggie. Today's my first day. I transferred. A little bit for a party tomorrow? Yeah. Cool. You can come with us if you want. Saat di rumah, Maggie suntuk sendirian dan akhirnya dia pun menelpon Haley. Hi. Came to party. Maggie came to party. Get in. Go. Faster. Faster. Dan ini adalah teman-teman Haley, Daryl, Andy, dan Chas. Mereka berlima memutuskan untuk membeli alkohol. Tetapi karena mereka belum cukup umur, mereka meminta bantuan kepada orang lain. He's too desperate about it. Hey, yo, man, this shit racist out here. Hi. Excuse me. Setelah tidak ada orang yang mau membantu mereka, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu yang sedang membawa anjingnya jalan-jalan. Dan ini adalah Suen. Pertama, Suen menolak untuk membantu mereka. Kedua, Suen melihat Andy dan mobil van yang dibawa Andy. Suen pun berubah pikiran dan mau membantu mereka untuk membeli minuman. I wouldn't be able to live with myself if you got into an accident. Oh, well, I'm driving and I... No. We're doing this, man. We're doing what, darling? Come on, baby. Suen kerja di klinik hewan dan kemudian dia mencari tahu tentang Andy melalui Facebook, dan tak lama kemudian Suen menelpon ayah Andy untuk memberitahu kalau Andy sedang pesta miras. Dan ini adalah Ben, ayah Andy, yang lagi enak-enak diganggu dengan Suen. Dan yang sedang bersama Ben ini adalah Mercedes. Ben Hawkins? Hawkins Security? Yes. Who is this? Okay, who am I speaking to? A little birdie. No. Shit-faced. Not anymore. Maggie. You gotta try this. It's my favorite. It's fucking strong. It's very strong. Fuck. Oh, fuck, that's a cop. Andy, Come on out. I said get out here. Sir, I'm Come sorry. on. Right now. Okay. You see anybody out here, young lady? Sir, we don't know. Wrong, young lady. I played football with your dad in high school. All right, get your shit and let's get out of here. Right now. Keesokan malamnya, Andy dan teman-temannya melanjutkan pesta miras dan tentunya mereka meminta bantuan Suen. Suen pun membawa mereka ke rumahnya untuk memindahkan minuman alkohol itu karena Suen tidak mau ada orang yang melihat. Tetapi Suen malah menyuruh Andy dan teman-temannya untuk memakai basement rumahnya untuk senang-senang. You guys come on in. Safe.
you're gonna do it somewhere, it might as well be here, right? Do you have a bathroom I can use? Suen kemudian membuat aturan di basement kalau mereka boleh melakukan apapun di basement tetapi jangan sampai naik ke atas. Dan mereka mematuhi aturan itu. Mereka pun mengucapkan terima kasih ke Suen dengan sebutan Ma. Dan dari sinilah Suen dikenal dengan sebutan Ma. Oh, that's flawed. Bruh, you're not good at those tricks, dog. I just need some pizza. We need a breath mint. You got him? Please. I haven't had this much fun in God knows how long. Get home safe. Keesokan harinya, Suen stalking Facebooknya Maggie dan ada foto Erika, ibunya Maggie. Suen pun mendatangi tempat ibunya Maggie kerja. Sesampainya di lokasi, Erika sedang mengantarkan minuman ke tamu. Rupanya, tamu itu adalah Ben dan Mercedes, dan mereka adalah teman dari SMP. I got married, I moved to California, and my marriage... Look who's here. Hey, it's Erica Thompson. Hi, Ben. This back. Hold up. You like left? Mercedes, come on. You're not drinking anymore. I'm gonna have that. Mercedes, come on. I see, Erica. I see. Keesokan harinya, saat Andi dan teman-temannya pulang sekolah, di depan mobil Andi sudah ada sebox minuman alkohol, dan minuman itu dari Ma. Ma mengajak Andi dan teman-temannya untuk bersenang-senang di rumahnya. Let's raise. Let's go. Okay. To Mama's house we go. Oh, Malam harinya, mereka terkejut karena sudah banyak orang di rumah Ma. Rupanya, Ma mengajak semua siswa di sekolah Andi. Hey, do you think we should like wait whole entire life? no, it's dumb as shit. Guys, move that coffee table. Let's get this party. Di saat sedang senang-senang, tiba-tiba ada suara dari atas dan Ma pergi mengecek suara itu. Tak lama kemudian, Haley kebelet pipis dan toilet basement ada yang pakai. Saking kebeletnya, Haley pun naik ke atas ditemani dengan Maggie dan mereka melanggar aturan Ma. Tiba-tiba, Maggie mendengar suara Ma yang sedang marah ke seseorang. Ma pun marah ke Haley dan Maggie. What? I don't want to talk about it. Keesokan paginya, handphone Maggie penuh dengan SMS Ma yang meminta maaf dan Maggie merasa ada yang aneh dengan Ma. Love, your bracelet. Where did you get it? Taylor gave it to me for our 5-month. Either she said yes or you're holding her against her will. Saat di sekolah, tiba-tiba Ma datang menghampiri Andi dan teman-temannya dan mengajak mereka untuk senang-senang lagi nanti malam. Girls, you guys want to party like rock stars or what? No, I gotta clean the house up before my mom gets. Malam itu, Maggie dibuat mabuk berat dengan Ma, dan tiba-tiba Maggie sudah terbangun di rumahnya. Tiba-tiba Maggie terkejut karena antingnya sudah tidak ada di telinganya, alias sudah hilang. Maggie curhat ke Andi soal antingnya yang hilang dan Maggie mengatakan kalau dia tidak mau lagi nongkrong di rumah Ma. Karena Maggie merasa ada yang aneh dengan Ma. What's wrong? I don't want to hang out at Ma's anymore. And I don't want you there. Okay? I'm gonna put ketchup on him. Di saat sedang enak-enak, tiba-tiba ibu Maggie pulang. It was busy.
want one? No, I'm good. Andi kemudian cerita soal keluarganya, kalau ibunya sudah meninggal dan bapaknya sekarang menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu Mercedes. Tiba-tiba ada pesan video masuk dari Ma. Ma mengajak mereka untuk senang-senang, tetapi mereka mengabaikan ajakan Ma. Keesokan harinya di sekolah, Maggie dan Haley sepakat untuk memblokir Ma karena Ma terus-menerus mengirim pesan dan mereka merasa aneh. Dan Haley membroadcast ajakan untuk memblokir Ma. Video itu pun sampai ke tempat Ma dan membuat Ma emosi. Not today, old lady. Not today. You bitch. Listen up, bitches. Everybody block Ma for good. Malam harinya, Ma mengirim pesan ke Maggie. Ma meminta maaf kalau ada yang salah dan Ma mengajak Andi dan teman-temannya untuk ketemuan besok pagi. Karena Ma ingin bicara sesuatu. Hey. Oh, you guys are so sweet. It's cancer. Pancreatic, and I've been... Ma mengatakan ke mereka kalau Ma sedang sakit kanker. Yang jelas Ma ini mengarang cerita ya. Dan mereka merasa iba dengan Ma. Tiba-tiba Haley melihat gelang yang dipakai Ma itu adalah gelang punya temannya. Dan Haley curiga kalau Ma sudah mencuri gelang temannya itu. Thanks. And if you have time or... Haley cerita ke Maggie soal gelang itu dan mengajak Maggie untuk membobol rumah Ma. Karena Haley juga kehilangan cincin dan Haley yakin kalau Ma yang mengambil cincinnya itu. Wow, this is really graceful. Di dalam kamar Ma, Maggie sekarang tahu kalau Ma adalah seangkatan dengan bapak Andi dan juga ibunya. Di saat yang sama, Ben ayah Andi datang ke tempat kerjanya Ma untuk menitipkan anjingnya. Rupanya, Ben dan Suen sudah 20 tahun tidak bertemu. Untuk melepas kangen, Ben kemudian mengajak Suen untuk makan malam. I'd like that. All right. Hello. Inilah masa lalu Suen saat Suen sedang remaja. Waktu itu Suen mendapat surat dari Ben yang isinya temui aku di loker kebersihan. Suen pun merasa senang mendapat surat itu. Sebelum ketemu dengan Ben, Suen didandani dulu dengan Mercedes supaya Suen kelihatan cantik. Di dalam loker kebersihan yang gelap, rupanya Ben menyuruh Suen untuk memberikan blue pekerjaan kepada dirinya. Setelah selesai memberikan blue pekerjaan, rupanya yang di dalam itu bukanlah Ben. Pada saat itu Ben dan teman-temannya membuat Ma sangat malu dan sakit hati dan dendam itu pun muncul. Kembali ke Maggie. Di saat sedang menggerebek rumah Ma, tiba-tiba datang seorang wanita. Maggie sebelumnya sudah pernah bertemu dengan wanita itu. Dan rupanya wanita itu adalah anaknya Suen, yaitu Jenny. Dan Jenny sedang sakit keras. Ma is your mom. I'm sorry, Sue-Ann. Tak lama kemudian, Ma pulang ke rumah. Bye. Jeannie! You don't look well, baby. That's why you have to stay here with me, where it's safe. In touch with anyone from school? No. I mean, I run into people and then suddenly you just don't. I heard she passed away. I'm sorry to hear that. Setelah basa-basi, Ben mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ben mengatakan kalau itu adalah alat pelacak. Dan alat pelacak itu ditaruh di mobilnya Andi.
dan Ben tahu kalau Andy sering pesta di rumah Ma. Dengan nada kesal, Ben menyuruh Suen untuk menjauhi Andy dan melupakan masa lalu mereka. Karena Ben merasa Suen mau balas dendam atas kejadian di masa lalu. Tetapi Ben menancapkan luka yang sangat dalam ke Suen. Oh, your damn house. I won't be calling the police. Keesokan harinya, Suen datang ke rumah Erika, ibunya Maggie, untuk mengenang masa lalu mereka. Maggie. Was it a reaction to the shots? Here comes the town. I go to Franklin. I know how hard it can be to make friends. Thank you so much. Come by anytime. You're welcome. Saat di jalan mengarah pulang, Ma menabrak Mercedes dengan sadis. Malam harinya, Suen membunuh atasannya juga dengan sadis. Di rumah Maggie mendengar sesuatu. Pelan-pelan dia mengarah ke suara itu. Rupanya anjingnya Maggie ditikam dengan seseorang. Erika mau menelpon Suen tetapi dilarang dengan Maggie. Dan Maggie pun cerita kalau Suen itu sering buat pesta untuk anak-anak di bawah umur. Dan itu membuat Erika marah. I am so disappointed in you. What were you thinking? Andy's father, stop! Please don't call him. He had nothing to do with this. He's the most innocent. House, you're not going in Andy's van. You're not going wherever the fuck you think you want to be going. Di saat yang sama, Suen memasang jebakan untuk Ben. Suen mengambil alat pelacak di mobilnya Andy dan dibawa ke rumahnya. Surprise. It never goes away. You know, I didn't know. Maybe I should cut it off. Dengan kondisi yang seperti itu, Ben meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Tetapi seperti yang sudah dibilang, luka yang dialami Suen sangat dalam. Just a kid. So was I, motherfucker. Suen kemudian pergi ke toko minuman dan bertemu dengan Erika. Erika menyuruh Suen untuk menjauhi Maggie. Well, I can assure you that the view. I'm not joking here. Back the fuck off. Oh, I know how to deal with your type. For some kind of a connection, but you just threw it all away. You threw it all away. Tak lama kemudian, Suen mengirim pesan ke Maggie kalau Andy sedang pesta di rumahnya dan anting Maggie yang hilang dipakai dengan Suen. Diam-diam, Maggie pergi ke rumah Ma. Okay, she just wants to hang out with the original crew, okay? Minuman Andy dan yang lain sudah dikasih obat bius, dan Ma kemudian memasang penghalang di pintu masuk basement supaya Andy dan yang lain tidak bisa keluar. Maggie kebingungan mau ngapain. Pelan-pelan Maggie mengarah ke atas. Keesokan harinya, Maggie dan yang lain sudah terikat. Karena yang lain diberi obat bius, yang lain belum bangun. Effortlessly. It's perfect little. Haley. Most popular. And the hard part. Tiba-tiba Andy sudah terbangun. Andy melihat Ma yang menggila dan kemudian Andy merayu Ma. Tetapi Ma tidak tertipu dengan gombalan Andy. You know who we are. Stop! Liar. Not one fucking sound. Tiba-tiba ada polisi yang datang ke rumah Ma. Polisi itu menanyakan karena banyak botol di halaman rumah Ma.
Di saat polisi itu mau pergi, polisi itu mendengar teriakan Maggie. Di saat yang sama, ibu Maggie terbangun dan mencari Maggie karena Maggie tidak ada di rumah. Maggie's gone. Can you come over? I think she's off Highway 18. Okay, we'll find her. Kembali ke Ma. Ma kemudian menyuruh Maggie untuk memfoto dirinya bersama Andy dan yang lainnya. Tiba-tiba, Jenny anak Ma teriak kalau polisi yang Ma tembak masih hidup. Ma kemudian bangun dari pingsannya dan langsung menarik Jenny. Erika pun kemudian meminta maaf karena dulu dia juga ikut mempermalukan Ma. Tetapi Ma tidak mendengarkan. Dengan berani, Maggie menusuk Ma dan Jenny lepas dari cengkraman ibunya. Film Ma ini mengajarkan kalau setiap orang di dunia ini pasti butuh orang lain untuk penyemangat ataupun sebagai penghibur. Tampak dari kehidupan Ma yang hanya tinggal dengan anaknya yang sakit keras. Dan kemudian Andy muncul yang mengingatkan akan rasa sakit hatinya itu. Tidak ada yang bisa Ma lakukan untuk membuat dirinya bahagia selain membalaskan rasa sakit hatinya itu. Intinya, tidak akan ada api kalau tidak ada asap. Dan semua di dunia ini pasti ada sebab dan akibat. Itulah tadi cerita dari film Ma tahun 2019. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silakan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.